Mari saudara kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami butuh hikmat dari surga untuk dapat memahaminya. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia. Bapa dalam surga, saat kami mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, lindungi kami dari yang jahat dan dari hal-hal yang akan menyesatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengambil tema pada pagi ini adalah jangan panik. Kenapa saya mengambil tema ini? Oleh karena beberapa waktu yang lalu saya membaca, mendengar begitu banyak orang yang mengalami kepanikan karena COVID-19 ini, sehingga mereka banyak kali melakukan kesalahan buat dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Misalnya mereka memborong obat-obatan, memborong oksigen yang sebenarnya mereka belum membutuhkannya, sehingga orang yang membutuhkannya tidak mendapatkan barang-barang tersebut. Bahkan ada juga orang yang berupaya mengobati dirinya untuk COVID-19 ini. Mereka membeli bermacam-macam obat dan meminum bermacam-macam obat yang kemudian membuat mereka bukan sembuh, tapi mereka menjadi tambah sakit. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan panik. Kita akan merenungkannya Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ayat 35 mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat ini berkata kepada kita bahwa menyeberang itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Ayat 36 mengatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat ini mengatakan Yesus tidak saja mempunyai kehendak untuk menyeberang, tapi dia ikut menyeberang bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita membaca dua ayat ini, saudara, kita dapat berpikir bahwa perjalanan Yesus dan murid-muridnya pasti aman. Oleh karena ini kehendak Tuhan, dan ini juga Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 37 mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ternyata terjadi hal yang luar biasa. Jadi walaupun Yesus punya kehendak, Yesus ada beserta dengan murid-muridnya, tapi taufan yang sangat dahsyat bisa terjadi. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa mungkin kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan bukan itu saja, kita yakin bahwa Yesus beserta dengan kita. Namun demikian sesuai dengan firman Tuhan tadi, maka masalah masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat selanjutnya. Ayat 38 katakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara perhatikan ayat ini, bahwa Yesus tidur di tengah taufan yang begitu dahsyat. Saudara, ada orang mengatakan, kenapa dia tidur? Ada yang menjawab, karena dia manusia, dia bisa capek, dia bisa mengantuk, dan dia tertidur. Namun ada satu jawaban yang menarik perhatian saya, yaitu mereka mengatakan bahwa Yesus tidur karena tidak dilibatkan di dalam tugas-tugas di perahu. Yang mendayung perahu murid-muridnya, yang mengatur layar murid-muridnya, yang mengatur kemudi juga murid-muridnya. Semua dikerjakan oleh murid-muridnya. Yesus tidak diberikan tugas, sehingga Yesus tidur. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita juga kita punya masalah. Masalah lepas masalah tidak terselesaikan. Coba kita berpikir,
Jangan-jangan kita tidak melibatkan Yesus di dalam penyelesaian masalah kita. Bila kita tidak melibatkan Yesus, maka masalah-masalah yang kita hadapi juga tidak akan selesai. Kita membiarkan Yesus tidur di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka mencari Yesus dan membangunkan Yesus. Mereka melibatkan Yesus di dalam persoalan mereka. Apa yang terjadi? Ayat 39 mengatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, kita melihat begitu Yesus dilibatkan, maka semua masalah selesai. Kita membaca di sana bahwa angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi dengan demikian kita dapat belajar di sini bahwa dalam setiap masalah kita harus melibatkan Yesus Kristus. Karena dialah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita untuk kepentingan kita. Mari kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Di dalam Markus 4 ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, takut dan percaya ini tidak bisa berjalan bersama. Orang yang takut tandanya dia tidak percaya. Orang yang percaya pasti tidak takut dan tidak panik dalam hidupnya. Saudara, mari kita perhatikan kenapa muridnya takut. Kenapa muridnya ini panik, saudara? Di dalam ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, ternyata muridnya takut, muridnya tidak percaya, oleh karena mereka tidak kenal Yesus dengan baik. Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, padahal mereka sudah tinggal bersama Yesus, makan bersama Yesus, mendengar khotbah Yesus. Tapi ternyata mereka belum kenal Yesus dengan baik. Karena belum kenal inilah maka mereka belum percaya, dan karena belum percaya inilah maka mereka menjadi panik dan takut. Nah, saudara, dari semuanya itu apa yang dapat kita pelajari, saudara? Walaupun kita sudah berada dalam kehendak Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, masalah masih bisa ada. Saudara, jadi dengan demikian, kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi sikap kita yang benar menghadapi masalah-masalah ini? Saudara, yang pertama, kita jangan panik. Kenapa? Orang panik sering mengambil keputusan yang salah. Orang panik sering melupakan Tuhan dan mulai mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang yang panik itu seringkali mengambil keputusan yang salah seperti contoh yang saya kemukakan tadi. Dan mereka juga mulai tidak bergantung kepada Tuhan lagi, tapi bergantung pada diri mereka sendiri. Saudara, oleh karena itu kita diingatkan jangan panik. Kenapa? Ingatlah bahwa Yesus tetap menyertai kita. Bukankah dalam gelombang yang besar, badai yang dahsyat itu, Yesus tetap di perahu bersama dengan murid-muridnya? Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya? Nah, oleh karena itulah, maka kita juga harus yakin dalam setiap masalah dalam kehidupan kita, Yesus tetap di perahu bersama dengan kita. Yesus tetap menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tidak akan biarkan kita, tidak akan tinggalkan kita. Oleh karena itu kita harus memegang janji Tuhan ini dengan teguh dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita yakin bahwa Yesus beserta dengan kita, maka cari Dia. Saudara, kita harus mencari Yesus. Mengapa mencari Yesus? Oleh karena Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi kita, bahkan sudah
menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Dia mengasihi kita, jadi tidak mungkin dia mencelakakan kita, tidak mungkin dia merugikan kita, tidak mungkin dia mempermalukan kita. Oleh karena itu kita harus mencari dia, bukan mencari yang lain. Yang berikutnya adalah Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Saudara sekalian, ini sebabnya kita harus mencari Yesus. Kita melihat pandemi COVID-19 ini begitu hebat, merajalela, akan tetapi kita percaya bahwa Allah sanggup mengatasi semuanya ini untuk kita. Oleh karena itu kita harus memiliki keyakinan akan hal ini. Cari Yesus, karena dia mengasihi kita dan dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Setelah kita mencari dia, maka kita harus berserah penuh kepadanya, percaya penuh kepadanya, maka dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara mengatakan, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, tapi kenapa kok belum ada penyelesaian? Saudara, mungkin kita sudah menyerahkan, akan tetapi kita belum percaya setelah kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita bukan sekedar menyerahkan, tapi percaya penuh kepadanya, bahwa dia sanggup menolong kita karena dia mengasihi kita. Maka yang terjadi selanjutnya, dia akan bertindak. Dia bertindak setelah kita menyerahkan dan percaya penuh kepadanya. Saudara, semuanya ini akan dapat kita lakukan kalau kita mengenal Allah dalam Kristus dengan benar. Kita akan dapat mengatasi setiap masalah kita bila kita mengenal Yesus dengan benar. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita perlengkapan untuk dapat mengenal Dia dengan baik. Yang pertama adalah firman Tuhan, Alkitab. Oleh karena itu kita harus membaca firman Tuhan setiap hari secara teratur, karena di sanalah sumber untuk dapat mengenal Yesus Kristus dengan baik dan dengan benar. Kemudian kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Dia, karena doa ini merupakan sarana untuk mengenal Dia dengan baik. Karena itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Saudara sekalian, doa dan firman merupakan hal yang sangat penting untuk mengenal Yesus. Di samping itu, Allah juga mengaruniakan kita Roh Kudus sejak kita percaya dan terima Yesus. Jadi Roh Kudus ini adalah roh penolong, roh pengajar, roh penghibur, roh penasihat. Dia akan menolong, menasihati, menghibur, dan mengajar kita supaya kita dapat mengenal Yesus dengan baik. Akibat kita mengenal Yesus dengan baik, maka kita makin percaya kepadanya. Makin kita percaya kepadanya, makin kita tidak takut menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Dia mengasihi kita dan Dia sanggup melakukan hal yang mustahil. Maka Dia akan menyelesaikan masalah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk tidak panik dalam kehidupan kita, tetapi tetap percaya kepada Yesus Kristus dan meningkatkan terus pengenalan kita kepadanya, sehingga kita tidak menjadi panik dan tidak menjadi takut. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.